Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan segala sesuatunya. Pembahasan kali ini yaitu mengenai apakah benar hutang di pinjaman online itu tidak usah dibayarkan. Kita akan bahas sama-sama kali ini, dan buat teman-teman yang mempunyai statement yang sama ataupun statement yang berbeda tentang pembahasan yang akan saya bahas kali ini, kalian boleh berbagi pengalaman dengan cara mengetikkan di kolom komentar. Dan sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih selalu setia menonton channel-channel atau video-video dari channel saya dan selalu mensupport channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pembahasan kali ini yaitu apakah benar hutang di pinjaman online itu tidak usah dibayar sama sekali. Seperti kita tahu, pinjaman online merupakan sebuah perusahaan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi, dan saat ini sudah merajalela, sudah sampai dipakai oleh orang-orang yang ada di pelosok. Nah, yang mengakibatkan tingginya angka gagal bayar di pinjaman online itu salah satunya karena kurangnya literasi masyarakat tentang pinjaman online, baik itu perjanjian utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online, tingkat perhitungan bunga dan denda yang diterapkan di pinjaman online, sehingga banyak masyarakat ketika melakukan pinjaman uang di pinjaman online itu banyak yang terjerat dan terjebak. Nah, konsep pinjaman online sebenarnya awalnya memang membantu masyarakat, dan karena kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap pinjaman online ini, seolah-olah pinjaman online ini menjebak dan menjerat nasabahnya, yaitu dengan iklan-iklan yang bermunculan di berbagai platform manapun, banyak sekali, baik itu di media sosial, di YouTube, di TikTok, segala macam banyak yang namanya iklan pinjaman online itu bermunculan. Dan di situ ketika kita melihat iklan pinjaman online yang menawarkan pinjaman ini tuh ditawarkan dengan berbagai kemudahan, yaitu bunga ringan, pencairan cepat, dan pada faktanya banyak sekali pinjaman online yang melenceng dan melakukan praktek yang tidak sesuai dengan yang diiklankan. Nah, dari sinilah awal mula terjadinya banyak orang yang terjebak dan terjerat hutang di pinjaman online. Nah, yang perlu kita ketahui, apakah benar yang namanya hutang di pinjaman online itu tidak usah dibayarkan? Nah, mungkin statement ini banyak sekali atau sudah pernah dibahas di beberapa konten kreator YouTube yang lain. Dan buat teman-teman semuanya, kenapa orang berstatement bahwa hutang di pinjaman online itu tidak usah dibayarkan? Itu mungkin karena banyak sekali praktek-praktek atau cara-cara yang dilakukan oleh pinjaman online ini banyak merasa dirugikan, dan justru banyak masyarakat yang semakin terjebak. Nah, ketika masyarakat terjebak di lingkaran hutang pinjaman online, cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online itu banyak yang tidak beretika, dan banyak sekali penagihan-penagihan yang di luar aturan dari otoritas jasa keuangan. Sehingga masyarakat di situ memutuskan ketika mereka ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika dan melanggar aturan dari otoritas jasa keuangan, mereka memutuskan untuk tidak membayarkan pinjaman tersebut, dan mereka nekat untuk gagal bayar ketika mereka sudah tidak mampu bayar. Hutang di pinjaman online itu tidak usah dibayarkan karena mengingat cara-cara yang dilakukan oleh pinjaman online itu terindikasi menjebak, menjerat nasabahnya, sehingga nasabah juga merasa dirugikan. Kurangnya transparansi antara perjanjian utang piutang di pinjaman online, lalu di awal tidak dicantumkan di perjanjian bahwa kalau nasabah telat bayar akan ditagih dengan cara-cara yang kasar, tidak beretika, dan cenderung menggunakan kata-kata binatang. Nah, buat teman-teman semuanya yang saat ini sudah terlanjur terjerat hutang di pinjaman online, kalau kalian sudah merasakan penagihan atau perlakuan dari perusahaan pinjaman online itu justru malah menyudutkan kalian, malah merugikan kalian, penagihan dengan caci maki, intimidasi, bahkan ada ancaman-ancaman yang mempermalukan dan yang lainnya, sebaiknya memang yang harus kalian lakukan adalah stop semua pembayaran, tidak usah lagi melakukan pembayaran di pinjaman online. Karena hal itu atau penagihan-penagihan yang dilakukan itu bersifat ilegal. Kalau misalkan sudah ilegal, otomatis kalian tidak usah lagi membayarkan utang tersebut. Nah, mungkin salah satu statement tadi bisa masuk akal.
utang pinjaman online itu tidak usah dibayarkan apabila memang dari pihak pinjaman online sudah memperlakukan nasabahnya dengan cara-cara yang tidak beretika. Oke, semoga penjelasan ini bisa menjadi edukasi buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang ketakutan karena mempunyai utang di pinjaman online dan belum bisa membayarnya. Kalau kalian sudah ditagih dengan cara-cara yang tidak wajar dan melanggar aturan dari otoritas jasa keuangan, sebaiknya kalian memang stop semua pembayaran dan jangan pernah membayar lagi utang di pinjaman online. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin ada yang belum pernah mengenal pinjaman online, ada yang belum pernah pinjam uang di pinjaman online, saya berkali-kali menyampaikan bahwa kalau kalian tidak paham dengan aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online tersebut, sebaiknya kalian jangan coba-coba meminjam uang di pinjaman online. Karena nantinya akan dihadapkan pada sebuah resiko yang tidak kalian pahami ketika kalian sudah terlanjur meminjam uang di pinjaman online dan sudah terlanjur terjebak dan terjerat utang di pinjaman online. Semoga sharing ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.